Assalamualaikum sahabat pelajar. Ya, pada video kali ini kita akan membahas soal-soal latihan terkait hukum Newton tentang gerak. Nah, pada minggu sebelumnya kalian sudah mengerjakan soal-soal kuisis tentang konsep gaya, kemudian hukum Newton, dan yang terakhir adalah jenis gaya. Nah, khusus di video ini kita hanya akan membahas dua soal kuis ya, yaitu yang pertama adalah soal tentang konsep gaya dan yang kedua adalah soal tentang hukum Newton. Nah, pada soal konsep gaya ada 10 soal, sedangkan pada hukum Newton ada 15 soal. Oke, kita akan bahas dari yang soal konsep gaya. Nah, di sini ada dua soal ya. Nah, yang pertama adalah berikut merupakan contoh konsep gaya dalam kehidupan sehari-hari kecuali yang, nah masih ingat ya, jawaban yang tepat adalah yang ini ya, tidur. Kenapa? Karena tidak ada perubahan kecepatan di sini. Nah, sedangkan kalau misalkan untuk kegiatan mendorong, kemudian berlari, menendang, dan memanjat, ada perubahan kecepatan ataupun perubahan arah ya. Jadi ketika kita mendorong meja, kemudian kita berlari, kemudian kita menendang, kita memanjat, itu ada perubahan kecepatan yang terjadi, ada perubahan pergerakan di sana. Sedangkan ketika kita tidur tidak ada perubahan kecepatan sehingga tidak ada gaya di sana. Kemudian di sini gaya didefinisikan sebagai ya, jadi jawaban yang benar adalah semua benar ya. Jadi gaya itu bisa berupa apapun yang menyebabkan adanya perubahan kecepatan atau perubahan arah gerak benda juga termasuk. Oke, yang nomor selanjutnya, gaya dapat mempengaruhi suatu benda kecuali yang ya, betul yang B ya, memperbesar massa benda. Masih ingat ya bahwa massa benda itu tidak akan pernah berubah. Yang bisa berubah adalah berat, tergantung dari percepatan gravitasi yang ada di percepatan gravitasi di mana benda itu berada. Nah, contohnya berat kita di bumi dan ketika di bulan itu pasti akan berbeda karena percepatan gravitasinya pun berbeda. Sedangkan massa, mau kita di bumi, mau kita di bulan ataupun di planet-planet yang lainnya, massa kita akan tetap atau tidak berubah. Oke, untuk ilmuwan yang lebih dulu mendeskripsikan gaya sebelum Sir Isaac Newton, ya masih ingat ya, yaitu Archimedes. Ya, dengan konsep gaya apung ya di hukum Archimedes. Oke, selanjutnya, gabungan dari semua teori gaya fundamental di alam semesta adalah ya, atau disebut theory of everything. Kemudian berikut merupakan beberapa contoh fenomena yang disebabkan oleh gaya adalah, nah jadi yang ditanyakan adalah fenomena gaya tak sentuh. Masih ingat ya, gaya tak sentuh berarti tidak ada kontak antara benda dan penyebab gayanya ya. Jawabannya adalah ya, yang dua. Sedangkan kalau satu ini jelas ada kontak, jadi pasti ini termasuk gaya sentuh. Sedangkan yang kedua, buah kelapa jatuh dari pohon, ini akibat adanya gaya gravitasi. Dan bumi tidak menyentuh kelapa saat kemudian kelapa itu jatuh. Jadi di sini tidak ada sentuhan. Yang ketiga jelas ini ada kontak fisik ya,
Nah, seorang anak menarik kereta mainan. Kemudian yang terakhir, jarum pentul tertarik oleh magnet batang. Nah, kalau ini jelas ini juga tidak ada kontak fisik, sehingga ini juga termasuk fenomena gaya tak sentuh. Ya, jadi jawabannya adalah yang D. Betul ya. Kemudian yang nomor 7, manakah yang merupakan hubungan gaya yang tepat? Ya, jadi jawabannya adalah yang D ya. Nah, di sini gaya normal jelas ada kontak antara bidang dan benda sehingga muncul gaya normal. Sedangkan gaya berat, nah ini termasuk gaya tak sentuh karena gaya gravitasi atau planet itu tidak menyentuh benda agar benda itu memiliki gaya gravitasi, sehingga gaya berat termasuk gaya tak sentuh. Jadi jawabannya yang D. Oke, pada nomor 8, perhatikan di sini ada 3 orang anak menarik tali tambang bila A dan B menarik dari arah kiri dengan gaya masing-masing 25 Newton, sedangkan C dari arah kanan dengan gaya 35 Newton. Oke, misal di sini adalah titik dari talinya ya. Di sini ada 2 orang, kecil aja ya di sini. Nah, ini dia menarik sebesar 25 Newton. Kemudian ini orang kedua atau B, ini A, ini B. Nah, B juga menarik dari arah kiri sebesar 25 Newton. Nah, sedangkan si C menarik ke arah kanan sebesar 35 Newton. Nah, di sini yang ditanyakan adalah resultan gayanya. Berarti yang ditanyakan adalah sigma F. Sigma F. Nah, oke. Serta arahnya. Jadi masih ingat ya, untuk resultan gaya bisa M kali A atau juga bisa tinggal menjumlahkan gaya-gaya yang ada di sini. Nah, khusus yang ini berarti untuk mencari resultan gayanya kita menjumlahkan gaya-gaya yang ada pada yang bekerja pada tali. Nah, di sini menurut kesepakatan ketika arah gayanya ke kanan maka nilainya positif, sedangkan jika arahnya ke kiri itu negatif. Nah, karena gaya termasuk besaran vektor. Oke. Nah, jadi karena A dan B itu ke kiri, maka kita tulis negatif ya, negatif A. Kemudian B juga karena arahnya ke kiri maka negatif, sedangkan C karena arahnya ke kanan maka positif. Oke, tinggal kita masukkan angkanya, berarti 25 min 25 tambah 35. Ya, jelas ya. Di sini min 50 ditambah 35 sama dengan min 15 Newton. Oke. Nah, di sini nilai ini menunjukkan arahnya. Karena arahnya negatif, berarti tandanya arahnya ke sebelah kiri. Kalau positif, arahnya ke kanan. Maka di sini jawabannya adalah 15 Newton ke arah kiri. Oke, untuk yang selanjutnya hampir sama dengan yang nomor 8 tadi. Bedanya di sini gayanya membentuk sudut. Nah, ketika gaya ini membentuk sudut, kita bisa menganalisis secara mendatar dan tegak lurus ya. Karena di sini F1 dia memiliki 2 komponen gaya, yaitu Fx dan Fy-nya. Nah,
misal kita tulis ini Fx1, kemudian ini Fy1. Oke, karena di sini F2-nya itu arahnya mendatar, maka arah tegak lurusnya kita abaikan. Maka kita hanya jumlahkan di arah mendatarnya. Ya, jadi kita jumlahkan sesuai arah mendatarnya saja. Maka di sini kita tulis ya sumbu X terhadap sumbu X ya. Nah, sigma F-nya sama dengan, nah berarti kita ambil F1-nya yang kita proyeksikan terhadap sumbu X. Masih ingat ya? Karena di sini samping dan miring, maka kita gunakan cos. Maka di sini F1 cos sudutnya. Nah, sudut di sini berapa? Ini 60 derajat. Oke, maka nilainya adalah sama dengan 50 cos 60. Cos 60 adalah ya setengah ya. Berarti X1-nya adalah 25 Newton. Oke, kemudian langsung kita jumlahkan saja yang ada di sumbu X-nya. Nah, di sini masih ingat karena Fx1 atau F1 yang sudah kita proyeksikan itu arahnya ke kanan, maka Fx1 itu positif. Sedangkan F2 karena ke kiri, maka nilainya negatif. Maka di sini 25 Newton dikurang 50 Newton. Jawabannya adalah ya min 25 Newton. Oke, benar ya, masih ingat di soal sebelumnya negatif di sini menunjukkan arahnya. Maka di sini arahnya adalah yang ke kiri, 25 Newton ke kiri. Oke, untuk nomor terakhir di soal tentang konsep gaya, di sini ada dua buah gaya segaris horizontal, berarti terhadap sumbu X ya. Masing-masing besarnya 200 Newton dan 100 Newton. Bekerja pada suatu balok di atas lantai yang licin. Nah, perhatikan di sini ada lantai yang licin. Ketika ada keterangan seperti ini, berarti tandanya tidak ada gaya gesek yang bekerja pada benda. Otomatis resultan gayanya hanya ada dari dua gaya ini ya, yang dijumlahkan. Nah, tapi ini tergantung dari arah gayanya. Nah, masih ingat ya jawabannya yang mana? Ketika searah maka kita jumlahkan, sedangkan ketika berlawanan kita kurangkan. Nah, contohnya di sini, misal ke arah kanan semua, maka di sini ada 200 Newton ditambah dengan 100 Newton. Gitu ya. Maka sigma F-nya adalah 200 ditambah 100 atau 300 Newton. Sedangkan ketika arahnya berlawanan, misal ya, yang 200 ke kanan 200 Newton, sedangkan yang 100 itu ke kiri, maka resultan gayanya adalah ya karena kanan positif berarti 200-nya positif, 100-nya negatif, sama dengan 100 Newton. Oke, jadi jawabannya yang B ya, 300 Newton jika kedua gaya searah. Untuk selanjutnya kita bahas soal tentang hukum Newton. Di soal hukum Newton ada 15 soal. Yang pertama adalah ini ya. Hal-hal berikut ini berkaitan dengan hukum 1 Newton, kecuali ya masih ingat ya, hukum 1 Newton adalah hukum yang menjelaskan tentang hukum inersia atau hukum kemalasan, di mana resultan gaya yang bekerja pada benda itu 0. Nah, apa yang terjadi ketika
resultan gaya pada benda itu bernilai 0. Ya, benda yang awalnya diam akan tetap diam, betul ya. Kemudian tadi resultan gaya 0, benar ya. Kemudian benda akan bergerak dengan kecepatan tetap, benar ya, karena di sini benda yang diam akan tetap diam, benda yang tadinya bergerak dengan kecepatan konstan maka akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan atau tetap. Kemudian hukum 1 Newton bisa juga disebut dengan hukum inersia atau hukum kelembaman. Oke, jadi yang jawabannya adalah yang E. Di sini percepatan tetap. Ketika ada percepatan maka otomatis ada gaya. Sedangkan di hukum 1 Newton itu ketika resultan gayanya 0. Nomor yang kedua, berikut ini termasuk contoh penerapan hukum 1 Newton dalam kehidupan sehari-hari adalah, ya di sini manakah yang menunjukkan bahwa benda cenderung mempertahankan posisi awalnya? Ya, jawabannya adalah yang D ya. Tuh, karena sebuah gelas jika ditaruh di atas kain, kemudian kainnya kita tarik dengan sangat cepat, maka gelas tersebut tidak akan berpindah atau bergeser. Untuk selanjutnya, nomor 3, di sini ada 4 gaya ya yang bekerja. Besarnya 50, 35, 55, 45. Yang ditanyakan adalah gaya gesek antara benda dan lantai. Bila benda tetap diam, artinya jika benda tetap diam, maka resultan gayanya sama dengan 0. Nah, karena ini bendanya bergerak dalam horizontal, maka di sumbu X ya kita tuliskan sigma X-nya sama dengan 0. Kemudian kenapa dia bisa 0 resultan gayanya? Nah, akibat dari jumlah gaya-gaya yang bekerja. Nah, ingat juga di sini ada gaya Fx yang kita nggak tahu arahnya ke mana. Kita gambarkan seperti ini dulu ya. Jadi Fx itu kita belum tahu arahnya apakah ke kanan ataukah ke kiri. Kemudian sedangkan F1, 2, 3, dan 4 kita sudah tahu arahnya, berarti kita bisa tinggal memasukkan. Ingat yang kanan itu positif, yang kiri itu negatif. Berarti di sini F1 positif, F2 negatif, kemudian F3 positif, dan F4 negatif. F4 itu negatif. Kemudian yang terakhir adalah gaya gesek yang kita nggak tahu positif atau negatif, maka kita tulis positif dulu ya biar lebih mudah. Ini resultan gayanya 0. Kemudian tinggal kita masukkan angka, berarti sini 50 Newton dikurang 35 Newton, 55 Newton, kemudian dikurang 45 Newton. Akhir ditambah Fx sama dengan 0. Oke, kita jumlahkan, berarti di sini 15 ditambah 55 berarti 70. 70 dikurang 45. Maka Fx sama dengan di sini 45 Newton. Karena pindah ruas ya, jadi positif dikurang 70 Newton. Maka jawabannya adalah negatif 25 Newton. Ya, oke, berarti sini arahnya ke kiri. Jawabannya adalah yang E. Ya, untuk soal nomor 4 di sini, bila sistem dalam keadaan setimbang, maka tegangan tali T1 sebesar. Nah, ini hampir mirip dengan soal sebelumnya. Bedanya di sini, saat dalam keadaan setimbang, maka resultan gaya nolnya tidak hanya terhadap sumbu X saja,
seperti pada soal nomor 3, tetapi juga terhadap sumbu Y. Seperti itu. Jadi kalau sistem dalam keadaan setimbang, maka tidak ada percepatan baik dari sumbu X maupun sumbu Y. Nah, sebelumnya kita gambar dulu gaya-gaya yang bekerja pada sistem. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada 3 gaya, yaitu T1, 2, dan 3. Nah, untuk T1 dan T2, keduanya memiliki gaya di 2 komponen ya, yaitu terhadap sumbu X dan sumbu Y. Sedangkan T3, karena dia searah dengan sumbu Y, maka dia hanya memiliki komponen di sumbu Y saja. Berbeda dengan T1 dan T2. Oke, kemudian di sini pertama kita lihat dulu sudut antara T1 terhadap sumbu X dan juga T2 terhadap sumbu X. Nah, di sini sudut di sini kan 45 derajat, maka sudut di sini juga 45 derajat karena keduanya adalah sudut berseberangan. Ya. Sedangkan untuk T1 juga sama. Nah, di sini T2 45 derajat, maka T1 juga sama dengan T2 ya. Karena sudutnya saling berseberangan juga, maka sudut antara T1 dan X-nya itu adalah 45 derajat. Nah, di sini setelah kita gambarkan, kita proyeksikan ya. Untuk T1, kita proyeksikan terhadap sumbu X-nya berarti arahnya ke kanan. Untuk terhadap sumbu Y-nya arahnya ke atas. Sedangkan T2, ketika kita proyeksikan ke sumbu X, maka arahnya ke kiri ya. Sedangkan jika kita proyeksikan terhadap sumbu Y, arahnya ke atas. Jadi T1 dan T2 arahnya sama-sama ke atas. Nah, kita tuliskan ini T1Y dan T2Y, kemudian T1X dan T2X. Kemudian pertama kita cari dulu gaya T3 dulu ya, tegangan tali 3. Nah, T3 di sini besarnya akan sama dengan gaya berat dari benda. Benda bermasa 5 kg, maka W sama dengan M kali percepatan gravitasi. Maka besarnya 5 Newton karena di sini masanya 5 kg ya. Maka T3 itu besarnya sama dengan W, yaitu 50 Newton. Nah, kemudian kita analisa terhadap sumbu X dulu ya. Jadi sigma Fx sama dengan 0. Kemudian nanti kita juga analisa terhadap sumbu Y. Berarti sigma Fy sama dengan 0 juga. Kemudian nanti bebas sih sebenarnya mau analisa terhadap sumbu X dulu atau Fy dulu. Nah, di sini kita analisa terhadap sumbu X dulu ya. Nah, di sumbu X itu kan ada 2 gaya saja ya, yaitu T1 yang kita proyeksikan terhadap sumbu X dan T2 yang kita proyeksikan juga terhadap sumbu X. Maka kita tuliskan T1X karena arahnya ke kanan maka positif, dikurang T2X karena arahnya ke kiri ya, jadinya negatif. Nah, T1 kan ke kanan. Kemudian kita pindah ruas ya, T2-nya kita pindahkan ke kanan, maka T1X besarnya harus sama dengan T2X jika resultannya sama dengan 0. Kemudian kita lihat besarnya T1X itu berapa? Masih ingat ya, karena ini diproyeksikan terhadap sumbu X, maka T1-nya kita cos terhadap sudutnya, yaitu 45 derajat.
Kemudian T2 itu juga sama, karena diproyeksikan terhadap sumbu X, maka T2X itu sama dengan T2 dikali cos 45 derajat. Nah, di sini T1 cos 45 derajat sama dengan T2 dikali cos 45 derajat. Karena sama-sama cos 45 derajat, maka besarnya kan sama ya, jadi bisa dicoret. Kemudian, maka T1 itu sama dengan T2. Nah, nanti tinggal kita substitusikan ya, karena yang dicari T1, maka kita substitusi T2-nya. T2 kita ganti jadi T1. Nah, di sini kita masukkan ke persamaan yang kedua, yaitu sigma Fy sama dengan 0. Nah, di sini yang untuk komponen sumbu Y-nya ada 3 ya, yaitu T1, T2, dan T3 ya. Nah, di sini untuk T1 dan T2 arahnya ke atas, maka nilainya positif. Ya, T1Y ditambah T2Y. Karena ke atas ya jadinya positif. Kemudian min T3 karena T3 arahnya ke bawah sama dengan 0. Nah, berbeda dengan yang terhadap sumbu X tadi ya, yang terhadap sumbu Y, ketika diproyeksikan maka rumusnya menjadi T1 sin 45 derajat. Nah, untuk T2 juga sama, yaitu T2 dikali sin 45 derajat dikurang T3 yaitu 50 Newton sama dengan 0. Nah, di sini karena yang dicari T1 ya, maka langsung kita substitusi saja T2, kita ganti menjadi T1. Karena tadi T1 sama dengan T2 ya. Kemudian 50 Newtonnya kita pindah ruas ke kanan, jadi positif ya, plus 50 Newton. Kemudian di sini karena ada 2, T1 sin 45 derajat. Karena T2 tadi kan sudah kita substitusi menjadi T1 ya. Maka ditambah jadi 2T1 sin 45 derajat. Tinggal masukkan aja nilai sin 45 sama dengan cos ya, yaitu setengah akar 2 kali T1 sama dengan 50 Newton. Coret-coret, maka nilai T1 sama dengan 50 per akar 2. Kemudian kita rasionalkan, berarti dikali akar 2 per akar 2. Nah, maka hasilnya adalah 50 per 2 ya, karena akar 2 dikali akar 2 jadi 2. Berarti 50 per 2 akar 2. Atau 25 akar 2. Ya, jadi jawabannya adalah yang A ya. Untuk nomor 5 di sini hampir sama dengan yang tadi, yaitu bila sistem dalam keadaan setimbang. Berapakah tegangan T1 dan T2? Nah, hampir sama. Bedanya di sini yang memiliki komponen di sumbu X dan Y hanyalah T2. Sedangkan T1 arahnya searah dengan sumbu X, sehingga T1 ini hanya memiliki komponen di sumbu X saja ya, karena searah sumbu X. Sedangkan T3 sama kayak yang tadi, arahnya searah dengan sumbu Y, maka T3 hanya memiliki komponen di sumbu Y. Sedangkan untuk T2 ini memiliki dua komponen ya, yaitu komponen sumbu X dan komponen sumbu Y. Untuk sudut antara T2 terhadap X itu sama dengan 45 derajat karena sudutnya berseberangan ya dengan sudut atasnya, yaitu 45 derajat. Nah, maka di sini ketika kita proyeksikan terhadap sumbu X atau T2X-nya itu sama dengan T2 cos 45
derajat ya, sama seperti yang tadi. Sedangkan ketika kita proyeksikan terhadap sumbu Y, arahnya ke atas, yaitu T2Y sama dengan T2 sin 45 derajat ya. Nah, arahnya ke atas. Kemudian kita cari dulu T3-nya ya, sama seperti tadi. T3 di sini sama dengan gaya beratnya. Karena kotaknya bermassa 2 kg, maka gaya beratnya sama dengan M kali G, yaitu 20 Newton. Kemudian T3-nya itu sama dengan W, yaitu 20 Newton. Nah, maka di sini kita bisa analisa terhadap sumbu X dan sumbu Y juga ya, karena yang diketahui itu T3, maka kita analisanya terhadap sumbu Y dulu, karena di sini yang diketahui adalah T3 dan T3 searah dengan sumbu Y. Maka kita analisa sigma FY sama dengan 0 terlebih dahulu ya. Nah, di sini karena T2-nya itu ke atas, maka T2Y-nya itu positif ya. Sedangkan untuk T3 karena arahnya ke bawah, jadi min T3 sama dengan 0. Nah, T2Y-nya T2 sin 45 derajat min T3-nya yaitu 20 Newton. Ya, sama dengan 20 Newton. Kemudian sin 45 sama dengan cos tadi ya, yaitu setengah akar 2 ya nilainya. Kemudian kita pindah ruas ya, menjadi 2 per akar 2 ya. 2 per akar 2 dikali 20 Newton. Itu maka nilai T2-nya adalah 40 dibagi akar 2. Kemudian kita rasionalkan, berarti kita kali akar 2 per akar 2. Maka hasilnya adalah 40 akar 2 dibagi 2 atau 20 akar 3. Nah, sebenarnya di sini sudah jelas ya, karena T2-nya 20 akar 2, maka jawabannya hanya yang B. Nah, maka T1-nya adalah 20 Newton. Tapi nggak apa-apa, kita hitung aja untuk T1-nya benar nggak 20 Newton. Maka kita analisa terhadap sumbu X. Sigma Fx-nya sama dengan 0. Kemudian di komponen sumbu X itu kan hanya ada T1 dan T2. Nah, T1 arahnya ke kanan, maka T1-nya positif ya. T1 min T2. Nah, karena T2-nya arahnya ke kiri, berarti min T2 X sama dengan 0. Nah, T1 T2 X-nya kita pindah ruas ke kanan, kemudian T2 kita substitusi ya, tadi nilainya T2 cos 45 derajat ya. T2 tadi sudah diketahui 20 akar 2 ya, berarti 20 akar 2 dikali setengah akar 2. Nah, di sini akar 2 dikali akar 2 kan nilainya 2 ya, maka habis dibagi 2. Maka kita coret aja, maka hasilnya sama dengan 20 Newton. Terbukti ya bahwa nilai T1-nya adalah 20 Newton. Ya, di sini sebuah benda bermassa M diberi gaya F sehingga benda bergerak dengan percepatan 3 meter per sekon kuadrat. Nah, bila gaya yang sama diberikan pada sebuah benda 3M, maka besar percepatannya itu berapa? Nah, maka di sini kita buat persamaannya dari F1 dan F2. Sebenarnya kita tulis dulu, ya M1-nya sama dengan M, kemudian F1-nya adalah F, kemudian A1-nya adalah 3 meter per sekon kuadrat. Kemudian di sini
M2-nya adalah 3M, maka kita tulis 3M kilogram ya. Kemudian F-nya karena besarnya sama, gayanya yaitu F, maka kita tulis juga F2-nya sama dengan F Newton. Dan yang ditanyakan adalah A2. Nah, di sini karena gayanya sama, kita bisa buat persamaan ini ya, F1 sama dengan F2. Besarnya sama-sama F Newton. Kemudian dari persamaannya adalah A sama dengan F per M atau F sama dengan M kali A. Ini ya. Nah, dari sini kita bisa langsung masukkan saja ke persamaan di kanan ya, yaitu M kali A. Di sini M1-nya adalah M, kemudian A-nya adalah 3. Sedangkan untuk F2 3M masanya, kemudian A2 yang ditanyakan. Nah, sehingga M sama M kan bisa langsung dicoret ya. Nah, maka 3 juga bisa dicoret dengan 3 di kanan. Maka hasilnya adalah 1 meter per sekon kuadrat A2-nya. Ya, jawabannya adalah B. Selanjutnya, dua buah benda bermassa 2 kg dan 5 kg masing-masing diberi gaya yang sama, sehingga benda bergerak dengan percepatan A1 dan A2. Ingat di sini yang ditanyakan ada rasio A2 dan A1. Kemudian di sini persamaannya sama dengan yang sebelumnya, yaitu F1 sama dengan F2. Kita tuliskan dulu M1-nya 2 kg, kemudian M2-nya adalah 5 kg. Kemudian gaya yang sama, maka F1 sama dengan F2. Bisa kita tuliskan seperti itu ya. Kemudian yang ditanyakan adalah percepatannya atau rasionya ya di sini A2 per A1 itu berapa. Nah, sama seperti tadi kita buat persamaan dari F1 sama dengan F2, kemudian tinggal kita masukkan F1 kan sama dengan M1 kali A1, F2 sama dengan M2 kali A2, maka tinggal kita masukkan saja. M1-nya 2 kg, kemudian M2-nya 5 kg, sedangkan A1 A2-nya yang ditanyakan. Nah, karena yang ditanyakan A2 per A1, maka A1-nya kita pindah ruas ya ke kanan, sedangkan 5-nya kita pindah ruas ke kiri, jadi 2 per 5. Maka A2 per A1-nya sama dengan 2 banding 5, yaitu yang D. Nah, sebenarnya kita bisa sih tidak usah menghitung seperti ini. Jadi tinggal kita lihat hubungan antara F dengan M dan A. Kan persamaannya F sama dengan M kali A atau A sama dengan F per M. Nah, di sini karena gayanya sama, maka kita hanya hubungkan terhadap M saja ya. Di sini A dan M itu kan berbanding terbalik ya. Kemudian yang ditanyakan adalah A2 banding A1 gitu ya. Nah, M2 banding M2-nya itu kan berarti 2 banding 5 ya. Kemudian karena percepatan berbanding terbalik dengan massa, maka langsung saja kita tulis A1 banding A2-nya adalah kebalikan dari perbandingan massanya, yaitu 5 dibanding 2. Nah, karena yang ditanyakan A2 banding A1, maka tinggal ditukar aja posisinya. Berarti A2-nya 2, A1-nya 5 gitu ya. Jadi 2 banding 5. Gitu. Ini nah, kalau kita tidak mau menulis rumusnya yang tadi. Oke, selanjutnya nomor 8. Pernyataan yang sesuai dengan hukum 2 Newton adalah. Jadi, hukum 2 Newton adalah sebuah persamaan ya, hubungan antara gaya, massa, dan percepatan. Masih ingat ya bahwa percepatan berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa. Nah, kita tuliskan sigma A sama dengan sigma F per M ya secara matematisnya. Kemudian kita lihat dari pernyataan 1, benda bergerak lurus beraturan. Benar atau salah? Ya, jadi ini salah karena ada percepatan, maka harusnya benda bergerak lurus berubah beraturan, bukan bergerak lurus beraturan. Kalau bergerak lurus beraturan, tandanya tidak ada percepatan atau kecepatannya konstan. Untuk yang kedua, percepatan benda
sebanding dengan resultan gaya. Tinggal kita lihat ya di sini A sebanding dengan F ya. Maka pernyataan yang kedua itu benar. Kemudian untuk pernyataan 3, resultan gaya tidak sama dengan 0. Ya, jadi benar ya. Karena di sini itu berbanding lurus dengan F, maka F di sini tidak boleh bernilai 0. Karena jika bernilai 0, maka A-nya juga 0. Nah, kalau misalkan F-nya 0 itu sesuainya dengan hukum 1 Newton. Seperti itu. Maka pernyataan 3 itu benar ya. Kemudian yang kelima, percepatan sebanding dengan massa. Ya, salah ya, di sini harusnya percepatan berbanding terbalik terhadap massa. Nah, nomor 4, benda bergerak dipercepat. Benar atau salah? Ya, karena ada percepatan berarti benda bisa jadi bergerak dipercepat atau bergerak diperlambat, tergantung arah dari gayanya. Jika gayanya searah dengan gerak benda, maka benda bergerak dipercepat. Sedangkan kalau berlawanan, maka diperlambat. Jadi pernyataan yang benar adalah 2, 3, dan 4. Jadi jawabannya yang C ya. Nomor 9, sebuah balok bermasa 40 kg diberi gaya 60 Newton. Balok tersebut akan dipercepat dengan percepatan. Nah, di sini kita lihat massa 40 kg, gayanya 60 Newton. Kita tuliskan dulu M sama dengan 45 kg. Kemudian F sama dengan 60 Newton. Yang ditanyakan adalah A-nya ya, atau percepatan. Maka A itu sama dengan F per M ya, sesuai dengan hukum 2 Newton. Karena di sini gayanya cuma 1, kita tulis F aja. F-nya 60 Newton, M-nya 45 Newton. Nah, ini sama-sama bisa dibagi 15 ya. Maka kita coret 60 itu bagi 15 4, 45 bagi 15 itu 3. 4 per 3 1,33 meter per sekon kuadrat. Ya, jawabannya yang B. Ya, selanjutnya nomor 10, sebuah truk tanpa muatan memiliki massa 600 kg bergerak dengan percepatan 4 meter per sekon kuadrat karena adanya gaya penggerak mobil sebesar F. Bila truk diberi muatan sebesar 200 kg, berapakah percepatan benda jika diberi gaya yang sama? Kita tulis dulu massa 600 kg, kemudian percepatan 4 meter per sekon kuadrat, dan gaya penggerak F. Nah, ini adalah M1-nya ya. M1 sama dengan 600 kg, kemudian percepatannya juga A1 ya, sama dengan 4 meter per sekon kuadrat, kemudian F1-nya sama dengan F. Kemudian M2 di sini karena truk diberi muatan 200 kg, maka kita tambahkan terhadap massa truk ya. Berarti 800 kg. Kemudian A2 itu yang ditanyakan. Sedangkan F2-nya sama ya, karena di sini diberi gaya penggerak sama, maka F1 sama dengan F sama dengan F2. Kita buat persamaan dari F1 dan F2 sama seperti yang tadi ya. Maka M1 dikali A1 sama dengan A2 kali M2. Nah, di sini M1-nya adalah 600, A1-nya adalah 4, M2-nya 800, A2-nya adalah yang ditanyakan. Nah, ini bisa dicoret 4 sama 8 bisa dicoret ya. Jadi 2, maka di sini 6 bagi 2 adalah 3 meter per sekon kuadrat. Jawabannya yang C ya. Kemudian selanjutnya nomor 11, di sini perhatikan pernyataan berikut. Manakah pernyataan yang benar berkaitan dengan hukum 3 Newton? Ya, masih ingat ya, hukum 3 Newton adalah tentang hukum aksi reaksi. Ya, jadi hukum aksi reaksi adalah, ya, bunyi dari hukum aksi reaksi adalah
Jika kita memberikan sebuah gaya pada benda sebesar F, maka benda tersebut akan memberikan gaya reaksi dengan besaran yang sama dengan yang kita berikan. Tadi kita berikan F, maka dia akan memberikan F juga, namun arahnya berlawanan. Nah, jadi jelas ya, untuk untuk pernyataan nomor 1 itu benar ya, kedua gaya sama besar. Kemudian kedua gaya Sarah itu salah karena harusnya kedua gaya itu berlawanan. Ya, jadi yang benar adalah pernyataan 3. Kemudian bekerja pada dua benda. Ya, itu benar juga ya, karena tadi kan ketika misal benda 1 memberikan gaya kepada benda 2, gaya aksi ya, maka benda 2 akan memberikan gaya reaksi pada benda 1. Nah, otomatis gaya tersebut bekerja pada dua benda yang berbeda. Seperti itu. Maka pernyataan 4 itu adalah benar. Sedangkan yang kelima atau yang terakhir, kedua benda bermassa sama itu salah ya. Jadi meskipun kedua benda massanya berbeda, gaya aksi reaksi itu tetap berlaku. Seperti itu ya. Jadi tidak hanya berlaku pada benda yang bermassa sama. Ya, maka jawabannya adalah pernyataan 1, 3, dan 4, yaitu B. Ya, jadi di sini ada 6 gaya yang bekerja dengan keterangan W1 adalah gaya berat kotak, W2 adalah gaya berat meja, N1 adalah gaya normal meja terhadap kotak, kemudian N2 adalah gaya normal kotak terhadap meja, F1 adalah gaya gravitasi bumi pada kotak, F2 adalah gaya gravitasi bumi pada meja. Yang ditanyakan adalah manakah yang merupakan gaya aksi reaksi. Nah, masih ingat ya syarat pasangan gaya aksi reaksi. Nah, syaratnya adalah yang pertama, gaya aksi itu besarnya sama dengan gaya reaksi. Nah, maka kita tuliskan seperti ini ya. F aksi mutlak sama dengan F reaksi mutlak. Kemudian arah gayanya itu berlawanan. Jadi misal min F aksi sama dengan F reaksi, atau F aksi sama dengan min F reaksi. Jadi arah gayanya berlawanan. Dan ada satu lagi, bahwa gaya tersebut atau gaya aksi reaksi itu bekerja pada dua benda yang berbeda. Ya, di sini seringkali kita salah antara gaya normal dan gaya berat. Benarkah keduanya adalah pasangan aksi reaksi? Oke, kita gambarkan dulu. Nah, di sini ada kotak di atas sebuah meja. Kemudian gaya berat ke bawah, gaya normal ke atas. Nah, perhatikan di sini kedua gaya itu bekerja pada ini ya, kotak ya. Nah, maka itulah alasan kenapa gaya normal dan gaya berat itu bukanlah pasangan aksi reaksi, karena keduanya bekerja pada benda yang sama. Oke, di sini misalnya karena gaya berat kotak itu adalah W1 ya, kita tuliskan di sini W1. Sedangkan gaya salah, ini harusnya W1 ya, salah tulis. Nah, untuk gaya normal meja terhadap kotak adalah N1 ya. Nah, di sini gayanya ada di satu benda, yaitu pada meja. Ya enggak? Nah, sebenarnya gaya berat ini meskipun tidak ada meja, gaya berat tetap ada kan? Jadi pasangan dari gaya normal sebenarnya apa sih? Nah, ketika sebuah kotak berada di atas meja, maka gaya berat dari kotak akan menekan meja. Nah, sehingga ada gaya tekan dari kotak ya. Nah, inilah yang menimbulkan gaya normal meja terhadap balok gitu ya. Jadi kadang kalau misalnya
seperti ini, tidak ada gaya selain benda ini, maka gaya tekannya akan sama dengan gaya berat. Nah, tapi kan untuk resultannya itu nanti berbeda-beda ya. Jika ada gaya luar, maka gaya normalnya tidak akan sama dengan gaya berat. Nah, ini sudah dicontohkan di video sebelumnya ya. Nah, makanya kenapa untuk gaya normal itu nanti besarnya beda-beda tergantung resultan dari gaya aksi terhadap mejanya. Seperti itu. Nah, sedangkan gaya berat itu munculnya dari mana? Nah, gaya berat itu munculnya karena adanya gaya gravitasi bumi. Nah, masih ingat ya perbedaan antara massa dan berat. Nah, massa itu tidak akan berubah, sedangkan berat itu tergantung dari percepatan gravitasinya. Nah, sehingga gaya berat itu merupakan reaksi dari gaya gravitasi. Nah, gaya gravitasi itu kan gaya yang bekerja dari bumi terhadap suatu benda. Sedangkan gaya berat itu reaksi dari benda tersebut. Sehingga gaya gravitasi arahnya ke atas, kemudian gaya beratnya arahnya ke bawah. Inilah yang merupakan pasangan aksi reaksi. Sedangkan gaya normal dan gaya berat itu bukan ya, karena keduanya bekerja pada benda yang sama. Nah, jadi mana yang benar? Ya, jawabannya adalah yang C ya, salah. Ya benar, jawabannya adalah yang C ya, yaitu F1 dan W1. Selanjutnya, benda A digantung pada tali seperti gambar. Bila masanya 2 kg, berapakah gaya kontak antara tali dan atap? Ya, di sini benda A memiliki gaya berat arahnya ke bawah. WA sama dengan M kali G ya. Masanya massa benda A. Karena masanya 2 kg berarti beratnya 20 Newton. Kemudian yang ditanyakan adalah gaya kontak antara tali dan atap. Nah, awalnya dari gaya berat ini ya, yang menarik tali. Kemudian tali menarik atap. Nah, maka gaya berat dari tali itu kan 20 Newton, sehingga tegangan tali itu juga nilainya sama, yaitu 20 Newton. Kemudian tegangan tali tersebut menarik atap, sehingga gaya kontaknya itu juga sama dengan gaya tegangan talinya, yaitu 20 Newton. Jadi jawabannya adalah yang B ya, C. Oke, untuk selanjutnya di sini ada 2 buah kotak seperti gambar didorong oleh gaya F sebesar 30 Newton. Kemudian yang ditanyakan adalah besar gaya kontak antara kotak A dan kotak B. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Jadi untuk ini kita analisa berdasarkan masing-masing benda ya. Nah, jadi kronologisnya F mendorong A, kemudian A itu mendorong B. Nah, besar gaya F yang mendorong A itu besar 30 Newton. Kemudian A ini memberikan gaya aksi terhadap B. Kemudian kita tulis F AB ya, karena dari A ke B. Kemudian benda B memberikan gaya reaksi terhadap A, maka kita tulis FBA. Nah, maka di benda A itu ada 2 gaya yang bekerja, yaitu F dan gaya reaksi dari B, yaitu FBA. Nah, F itu ke kanan, FBA-nya itu ke kiri ya. Sedangkan pada benda B itu ada 1 gaya, yaitu FAB, gaya aksi dari A terhadap B. Nah, kemudian kita analisa dari masing-masing bendanya ya. Nah, di sini kita tuliskan dulu
sigma fx sama dengan M kali A. Di sini resultan gaya terhadap sumbu X-nya Nah, jadi untuk analisa pada benda A di sini ya, sigma fx sama dengan M kali A. Di sini resultan gaya terhadap sumbu X-nya. Berarti di sini ada dua gaya ya, yaitu F dan FBA. Nah, F ini karena arahnya ke kanan berarti nilainya positif, sedangkan FBA karena ke kiri maka negatif. Sama dengan massa dari benda A yaitu 3A. Nah, di sini F-nya kan 30, kemudian FBA kita pindah ruas ke kanan, jadi plus FBA ya. Maka ini jadi persamaan pertama. Kemudian yang kedua adalah gaya AB ke arah kanan ya. Jadi pada benda B hanya ada satu gaya, maka resultan gayanya itu hanya satu sumber yaitu FAB. Kemudian M kali A, maka persamaannya jadi FAB sama dengan 2A. Nah, karena FAB dan FBA ini adalah pasangan gaya aksi reaksi, maka besar FBA itu sama dengan FAB. Gitu ya. Jadi besar gayanya itu sama meskipun arahnya berbeda. Nah, maka nanti tinggal substitusi saja FBA-nya kita substitusi dengan FAB ya, yaitu 2A. Nah, maka kita tulis di persamaan selanjutnya 30 sama dengan 3A ditambah 2A. Kemudian kita cari nilai A-nya. Nah, jadi di sini nilainya adalah 30 sama dengan 5A, maka A-nya nilainya adalah 6 meter per sekon kuadrat. Nah, kemudian dari persamaan ini hasil A-nya kita masukkan ke ini FAB. Jadi gaya kontak antara kotak A dan B itu sebenarnya gaya aksi reaksi tadi yaitu FBA atau FAB karena gaya sama. Tinggal kita masukkan, berarti FAB-nya sama dengan 2 kali 6 sama dengan 12 Newton. Nah, inilah besar gaya kontaknya. Jadi sebenarnya dari persamaan ini dapat kita simpulkan, jika kita hendak mencari percepatan sistem, kita bisa menggunakan persamaan ini ya. Di sini kan ada gaya F, kemudian massanya kalau kita perhatikan di sini 3 ditambah 2 ya. Maka ini adalah jumlah massa atau massa sistemnya ya. Jadi kita bisa tulis persamaannya adalah A sama dengan F per massa sistem. Jadi kalau misalkan karena di sini ada 2 kotak, maka tinggal M1 ditambah M2. Sedangkan kalau misalkan nanti 3 berarti M1 tambah 2 tambah M3 kayak gitu. Nah, jadi tergantung massa sistemnya berapa. Ini untuk mempermudah mencari percepatannya saja. Nah, sedangkan gaya kontaknya nanti tergantung dari benda yang kedua. Nah, di sini kan ibaratnya seperti ini. Benda B itu sebenarnya memberikan gaya yang menghalangi A untuk bergerak. Nah, seharusnya kan percepatan benda A jika tidak ada benda B itu adalah 30 Newton dibagi 3 kilo, berarti 10 meter per sekon kuadrat. Tetapi karena ada benda B, maka percepatannya berkurang menjadi 6 meter per sekon kuadrat. Berarti ada pengurangan sebesar 4 meter per sekon kuadrat. Nah, jadi gaya kontaknya itu adalah pengurangan percepatannya tadi gitu. Jadi bisa langsung kita kalikan percepatan sistem kita kalikan dengan benda yang menghalangi tadi. Seperti itu. Oke, untuk soal terakhir di sini, sebuah balon 5 gram dijatuhkan dari ketinggian tertentu.
Percepatan gravitasi bumi sebesar 10 meter per sekon kuadrat bila gaya gesek antara balon dan udara sebesar 0,0475 Newton, maka berapa percepatan balon tersebut? Nah, sebelumnya kita gambar terlebih dahulu ya gaya-gaya yang bekerja pada balon tersebut. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang jenis-jenis gaya ya. Maka di sini untuk arah gayanya pasti sudah tahu bahwa gaya gesek itu arahnya berlawanan dengan arah gerak benda. Nah, di sini untuk balon tersebut itu kan pasti memiliki gaya berat ya. Besarnya adalah W sama dengan M dikali dengan G. Nah, masanya adalah 5 gram, kemudian kita konversi ke SI ya, berarti jadi 5 kali 10 pangkat min 3 kg. Kemudian kita kalikan dengan percepatan gravitasinya yaitu 10 meter per sekon kuadrat. Nah, kilogram meter per sekon kuadrat ini kemudian menjadi Newton ya. Maka di sini hasilnya adalah 5 dikali 10 pangkat min 2 Newton. Gitu. Kemudian untuk gaya gesek arahnya berarti ke atas ya, karena balon ini bergeraknya ke bawah, sedangkan gaya gesek arahnya berlawanan dengan arah gerak benda. Nah, di sini kita gambarkan gaya geseknya itu arahnya ke atas. Nah, ini F gesek. Nah, berapa besaran F geseknya? Yaitu 0,0475 Newton. Nah, ini kita ubah ke notasi ilmiah ya. Nah, F geseknya adalah 0,0475 Newton. Kemudian kita ubah ke notasi ilmiah karena di sini gaya beratnya 5 kali 10 pangkat min 2, maka ini kita komanya kita pindah ke depan 2 digit ya, berarti di sini jadi 4,75 dikali 10 pangkat min 2 Newton ya. Nah, kemudian kita tuliskan sigma F atau resultan gayanya sama dengan M kali A. Nah, sebenarnya kalau misalkan untuk positif negatifnya tadinya kan sesuai kesepakatan itu kan kalau misalnya ke bawah negatif, ke atas positif ya. Nah, dalam kasus ini kita bisa juga jadikan arah gerak bendanya sebagai acuan. Seperti itu. Di sini kalau misalkan kita gunakan W-nya itu negatif, sedangkan F geseknya positif karena arahnya ke atas, maka nanti percepatan benda itu negatif karena arahnya ke bawah gitu. Nah, kalau misalkan mau kita ganti jadi F-nya yang negatif, W-nya positif, itu juga boleh. Kemudian nanti A-nya juga positif. Jadi sebenarnya positif negatif itu yang penting kalian konsisten saat menuliskan. Seperti itu. Nah, di sini kita gunakan W-nya yang positif ya. Sedangkan F geseknya negatif, kemudian nanti percepatan bendanya karena searah karena percepatan ke bawah itu sebagai positif, maka W di sini juga positif gitu ya. Maka kita tuliskan di sini, W kurang F gesek. Di sini M-nya adalah 5 kali 10 pangkat min 3 kg ya, dikali A. Kemudian A-nya yang kita cari. Kemudian tinggal kita masukkan 5 kali 10 pangkat min 2 Newton dikurang 4,75 kali 10 pangkat
min 2 Newton sama dengan 5 kali 10 pangkat min 3 kali A. Nah, di sini 10 pangkat 3 bisa kita coret ya. Jadi min 1 karena di kiri itu ada 10 pangkat min 2. Nah, 10 pangkat min 2-nya bisa kita coret. Nah, ini dua-duanya harus dicoret karena merupakan pengurangan ya. Jadi pengurangan penjumlahan itu dua-duanya harus dicoret. Kemudian maka hasilnya adalah 5 kurangi 4,75 yaitu 0,25. Sama dengan 5 kali 10 pangkat min 1 berarti 0,5 kali A. Maka A di sini adalah 0,25 dibagi 0,5. Maka jawabannya adalah 0,5 meter per sekon kuadrat. Jadi jawabannya yang A ya, 0,5 meter per sekon kuadrat.